Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para penuntut ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mengkafirkan seorang muslim atau mengeluarkan seorang muslim dari millah, dari agama Islam, adalah perbuatan yang serius. Seriusnya bagaimana? Pertama, tentu kita tengok dulu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Makkah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, maka di Madinah lawan Nabi adalah orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang munafik? Dalam muamalah, Nabi tetap berhukum dengan lahirnya, dengan zahirnya. Selama orang ini menzahirkan keimanan, selama orang ini menampakkan keimanan, ya sudah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bermuamalah dengan orang-orang ini secara zahirnya. Beriman dia secara zahir, ya sudah, kita anggap dia beriman. Urusan hati dia bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Dalam sebuah peperangan, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah memenangkan perang, kalau perang kan wak menghentam orang, membunuh orang ke bapak ibu, ya. Jadi orangku lari, lawan dua orang lari. Dikejar oleh Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu, yang satu dihantam mati. Yang satu lagi karena tampak kawannya mati, dia kemudian mengucap apa? La ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh Usamah tetap ini orang dihantam juga, mati. Kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya pada Nabi, bagaimana nasib dua orang yang tadi kamu kejar? Yang satu berhasil ditumpas. Yang satu lagi bagaimana? Perang kok, konteksnya dalam peperangan. Yang satu lagi bagaimana? Dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian saya bunuh juga dia. Berang Nabi. Afala syaqaqta ala sadr. Afala syaqaqta sadrah. Baku engkau bunuh ke orang itu. Sebab konsepnya Bapak Ibu,
dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika perang sekalipun memang Nabi diperintahkan memerangi. Kalau kafirnya kafir harbi, umirtu an uqatilan nas, betul. Tapi ada kait hatta yaqulu la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara. Mereka menjadi terhormat semata-mata karena mengucap la ilaha illallah. Maka tadi yang satu orang mengucap la ilaha illallah tetap dibunuh oleh Usamah, marah Nabi. Kenapa kamu bunuh itu orang? Dia kan sudah mengucap la ilaha illallah. Apa kata Usamah? Dia kan mengucap la ilaha illallah karena takut mati. Kawannya tadi dibunuh. Dia karena takut mati, dia ucap la ilaha illallah. Marah lagi Nabi. Apa kata Nabi? Afala syaqaqta sadrah. Emangnya tadi kamu belah dadanya sehingga kamu tahu isi dadanya. Kamu enggak tahu isi hati orang. Makanya masyhur, ya, masyhur. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum dengan zahir. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, selain kita berhukum dengan yang zahir terutama dalam akidah, penting juga untuk dikedepankan husnuzon kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama-ulama kita dahulu memberikan salah satu contoh, andai ada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la katanya misalnya. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi misalnya. Itu tidak bisa kita langsung katakan ini orang kafir, karena boleh jadi dia sekedar mengutip perkataan Fir'aun, karena itu adalah perkataan Fir'aun. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya barangkali kejadian beberapa waktu lalu di Payakumbuh konser, ya enggak, kok indak jodoh Tuhan dan pasu. Ini kan secara zahir Bapak Ibu kan kalimatnya kalimat kufur. Maka dalam sebuah kajian luar biasa, salah satu ya, ulama kita juga di Sumatera Barat, Ustadz Indri Junaidi, Ketua MUI Tanah Datar, beliau sampaikan ini dalam kajian beberapa tahun lalu, boleh jadi seseorang mengucapkan kalimat kufur, kenapa? Bukan karena dia kafir, tapi karena kebodohannya. Karena dia memang bodoh, Pak. Orang-orang yang bilang Tuhan dan pasu, tanyo kanyo mama so Tuhan, lepan deh yang mama so Tuhan, tentu tidak bisa. Tuhanmu kasihnya. Kan bisa nanti ditabayunkan. Kenapa kamu berani mengatakan kalimat seperti itu? Ternyata jawabannya karena bodoh. Karena tidak tahu. Ini sebenarnya PR para ulama ya. Bagaimana agar syiar-syiar keagamaan ini tidak jadi lelucon. Tidak masuk dalam istihza nanti. Perlu ditakzir, Ustaz, perlu dihukum. Iya. Tapi hukumannya bukan hukum orang kafir. Kenapa tidak hukuman orang kafir? Karena al-hududu tudra'u bisyubuhat kaidah. Klaim, hukum, ya, dan juga hukuman itu tidak diberlakukan untuk sesuatu yang masih ada syubhatnya. Kali ini syubhatul jahal namanya. Kenapa? Karena ini orang bodoh. Ini orang-orangnya masih bodoh seperti itu. Ya, tidak tahu dia kalau perbuatannya ini sebenarnya sudah masuk ranah ya serius. Tapi ada juga orang-orang yang menakwilkan dan pasu itu barangkali maksudnya dipaksa dengan banyak tahajud, Ustaz. Nah, itu wallahu alam begitu ya. Makanya yang penting dulu apa? Husnuzon dulu. Husnuzon. Maka tidak gampang ya Bapak-bapak Ibu sebenarnya kita mengeluarkan seseorang dari ahli kiblat. Kita anggap ini orang muslim, kita anggap ini orang kafir. Ya, tadinya muslim, kemudian kita anggap dia kafir. Enggak. Mesti melewati prosedurnya dulu. Apa prosedurnya? Ya, mahkamah. Ditanya dulu, apa maksud Anda dengan pernyataan Anda tadi? Apakah Anda menyatakan pernyataan tersebut dalam kondisi sadar atau tidak? Apakah Anda paham konsekuensi pernyataan Anda dan seterusnya dan seterusnya? Ketika sudah teruji memang apa yang dia sampaikan itu dia yakini begitu adanya kalimat-kalimat kufur itu, baru kemudian kita bisa labelkan, oh ini orangnya telah kafir. Jadi kalau orang misalkan melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan kufur boleh jadi dia bodoh. Ucapannya memang ucapan kufur, tapi kita tidak bisa katakan ini orang langsung kafir. Kenapa? Karena boleh jadi dia melakukan sesuatu karena kebodohannya.
Ini sama kasusnya barangkali dengan orang yang tidak bayar zakat bertahun-tahun. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bayar zakat bertahun-tahun? Ini kan kalau tidak bayar zakat konsepnya kan dosa Bapak Ibu. Bermaksiat. Apakah bisa kita katakan dia langsung, oh kamu orang fasik? Oh tidak bisa juga. Karena dia tidak tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu kita memang tidak bisa katakan dia fasik. Tapi dia tetap dosa. Kenapa dia tetap dosa? Karena dia tidak belajar. Belajar itu fardu ain. Lihat-lihat ini. Klaim, label, apalagi jika label itu mengandung hukum. Ini adab husnuzon dulu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kenapa kita harus husnuzon juga dan kita harus hati-hati melabelkan sesuatu kepada orang lain? Ini bukan hanya dalam akidah ya Bapak Ibu ya, dalam fikih lah contohnya. Ketika kita menuduh saudara kita, ketika kita menuduh kawan kita, woi, pezina. Kamu nak celiak ke siar. Woi, pezina katanya misalkan kepada seseorang. Ini orang yang menuduh ini kira-kira berdosa atau berpahala, Pak? Ada hukuman enggak? Ada. Menuduh orang lain berzina dan tidak mampu kita mendatangkan 4 orang saksi yang adil yang memang benar-benar melihat proses terjadinya zina. Ini 4 orang adil, bukan orang fasik, Pak. 4 orang ini benar-benar menyaksikan terjadinya peristiwa masuknya sesuatu yang haram ke dalam sesuatu yang haram, maka yang menuduh tadi dicambuk 80 kali. Ini proses peradilan, Pak ya. Menuduh orang lain berzina. Orang lain yang bagaimana? Tentu orang lain yang menjaga muruahnya secara zahir. Dituduhnya berzina. Apa saja lafaz menuduh orang lain berzina ya. Contohnya tadi, wahai pezina. Atau bisa menyebut wahai perempuan lacur. Atau bisa menyebut wahai anak haram. Kalau menyebut wahai anak haram berarti nuduh ibunya yang berzina. Itu kan kata-kata kotor Bapak Ibu. Ini kata-kata kotor yang tidak boleh dalam syariat. Kalau mau untuk mengucapkan kata-kata tersebut harus siap mendatangkan apa tadi? 4 orang saksi. Kalau kita mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka yang tertuduh tadi dicambuk 100 kali. Kenapa? Karena dia berzina. Tapi kalau kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, bagaimana jadinya? Yang mengecek kan naik 80 kali. Ya hati-hati Pak. Barik ya untuk menjatuhkan hukuman zina itu berat. Tuduhan zina pun berat. Andai ternyata kita hanya mampu mendatangkan 4 orang saksi, tapi kiranya sampai ku nencik narkoboy, nencik pemabuk, nencik ndak sembayang, nencik main bampo, enak. Nah sampai ku dicambuk jadi. Kok contoh kayo. Sampai orang misalkan datang ke pengadilan. Apa kata 4 orang nih, wahai hakim, kami melihat si fulan dengan si fulan sedang berzina di Limbo. Batanya lo hakim kanyo. Bah kok kalian bisa nampaknya berzina di Rimbo? Yo kami sedang minum tua sinan. Dalam kondisi itu Bapak Ibu, justru nan barampe kok nan dicambuk 40 kali. Sebab inyo ikrar, inyo mengaku kalau inyo minum tua. Tapi kesaksian zinanya Pak enggak bisa diterima. Kenapa? Karena 4 orang ini orang-orang apa tadi? Fasik. Itu proses itu Pak. Tidak gampang saja kita enak-enak saja nuduh, oh kok pezina, kok minum khamar, kok anak haram. Tidak seperti itu. Ya, ini dari sisi pidana dalam Islam. Dari sisi pidana dalam Islam, menuduh orang lain berzina, ya, dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dicambuk 80 kali. Dari sisi akhlak, moral, Nabi SAW katakan, sibabul muslimi fiskun, wa qatluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik mencaci seorang muslim, dan membunuh seorang muslim adalah perbuatan kufur. Itu dari sisi moral. Bukan sekedar moral tapi juga dihukum kalau pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, pertanyaannya mana yang lebih besar dosanya? Dosa kafir atau dosa zina? Kamu suka piye? Sekarang menuduh orang berzina syaratnya 4 orang. Begitu berat Pak syarat yang diberikan oleh syariat sehingga tuduhan kita terhadap orang lain, tuduhan zina itu baru diterima. Apalagi nuduh orang kafir.
Kok zaman kini mudah-mudahan kok kapir. Nah, kok musibah. Kita tidak nafikan ya Bapak Ibu ya. Orang kafir ada lah. Kalau orang yang jelas kafir jadi kecilnya Islam leh. Tuhannya siapa? Tuhannya manusia, misalkan Nabi Tuhannya. Nabi Isa dituhankannya, Yesus dituhankannya, ya sudah kufur. Siapa Tuhannya? Siwa, Brahma, ya sudah kufur. Tapi ini orang secara zahir masih salat. Orang yang secara zahir masih berpuasa juga di bulan Ramadan. Orang yang secara zahir masih menjalankan syariat. Orang-orang yang secara zahir tampak oleh kita seperti ini, itu disebut dengan ahli kiblat. Dan orang-orang yang secara zahirnya beriman, bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang ini? Sama dengan pesan Nabi tadi kepada Usama. Jangan enteng saja menganggap bahwasanya la ilaha illallah saudara kita itu palsu, syahadat saudara kita itu palsu, salat saudara kita itu palsu. Kalau memang kita mau melabelkan kekufuran kepada seseorang, maka harus berani dibawa ke mahkamah. Ini tidak main-main juga. Tadi nuduh orang berzina, tidak mampu buktikan, dicambuk 80 kali. Kalau menuduh orang lain kafir bagaimana? Ada juga hadisnya. Man qala li akhihi ya kafir. Man qala li akhihi ya kafir. Siapa saja yang memanggil saudaranya, "Oi kafir." Ya kafir, hai orang kafir. Dia berkata pada saudaranya, maksudnya kepada umat Nabi Muhammad juga, "Oi kafir." Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Itu satu redaksi. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Terjemahan lurusnya, maka yang kafir adalah salah satu dari keduanya. Maksudnya apa? Boleh jadi saudaranya itu benar-benar kafir, maka ungkapan dia wahai kafir itu betul. Tapi andai ternyata yang dia panggil kafir tadi tidak kafir, berarti siapa yang kafir? Ya, kaidahnya model itu. Siapa yang ragu terhadap kekufuran orang kafir, maka diragukan keimanannya. Siapa yang ragu terhadap iman orang beriman, diragukan juga keberimanannya. Enak saja memanggil saudara kita kafir, memanggil saudara kita sudah keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Ini serius. Nuduh orang zina saja serius. Ini penting. Jangan gampang mengkafirkan. Bahkan kalaupun ada orang yang punya pemahaman yang betul-betul keluar dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak-bapak Ibu, dari i'tiqad Islam, dari akidah Islam, tapi mereka keluar dari pemahaman tadi gara-gara syubhat, misalkan Pak. Gara-gara syubhat. Nyoba baca surah Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi Pak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kafir. Jadi dia pahami, oh berdasarkan ayat ini berarti iman dan kufur itu tergantung keinginan kita. Karena Allah katakan tadi apa? Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kafir. Tapi yang mau tanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, orang beriman itu karena keinginannya atau karena hidayah Allah? Bu, orang beriman itu karena keinginannya atau karena hidayah Allah? Ya, model itulah contohnya. Ini kan dua ayat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, itu ayat. Jadi Allah menisbatkan iman dan kufur kepada keinginan seorang hamba. Tapi di dalam hadis kan kita juga masyhur, kita mendengar mayahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah berikan kepada dia petunjuk, tidak ada yang mampu membuat dia sesat. Dan siapa yang Allah buat dia sesat, tidak akan ada orang yang mampu memberi dia petunjuk. Kalau ada orang korupsi, itu karena keinginannya atau karena Allah yang membuat dia jadi sesat? Itu contoh. Kok hadisnya sama-sama ada, ayatnya sama-sama ada, tapi kan Ahlussunnah wal Jamaah memproporsionalkan keduanya, sehingga kita tidak berat sebelah dalam memahami ayat. Nanti insya Allah kita bahas cara memahami ayat ini. Tapi kita sampaikan, ternyata ada loh bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang yang punya pemikiran melenceng, yang punya pemikiran sesat, bukan karena dia ingin sesat sebenarnya, tapi karena salah memahami dalil, salah memahami ayat. Nah, kesalahpahaman terhadap dalil atau kesalahpahaman terhadap ayat ini kita sebut apa? Syubhat.
Makanya tidak bisa kita katakan ini orang kafir. Kenapa? Karena dia salah paham gara-gara termakan syubhat. Nah, itulah asal katanya syubhat. Syubhat ku apa kok Ustaz? Syubhat ku bahasa awaknya rasu-rasu yo kiranya indah, itu syubhat. Rasu-rasu yo kiranya indah. Bacanya Al-Qur'an, enak. Apa dalam Al-Qur'an? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Atau di dalam surat Toha bacanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nanti lanjut ke ayat 11 ya. Inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah kepada Nabi Musa. Kan boleh jadi dia paham, oh ternyata di lembah tua di surat Toha tadi ketika Nabi Musa melihat cahaya dari jauh, kan itu kisahnya. Nabi Musa membawa keluarganya, kemudian dari jauh tampak cahaya, Bapak Ibu, nampak cahaya. Kemudian apa katanya pada keluarganya, kamu tinggal di sini dulu, saya pergi menuju cahaya tadi, siapa tahu saya mendapatkan api atau saya bisa mendapatkan kabar. Kan itu ceritanya Nabi Musa. Sehingga dia kemudian gara-gara membaca ayat ini salah paham Bapak Ibu. Apa yang dia pahami kemudian dibayang-bayangkannya bahwa Allah itu memang cahaya. Gelombang cahaya seperti itu. Karena kalau bukan cahaya tidak mungkin Nabi Musa tampak seperti itu. Katanya seperti itu. Tidak tahu dia bahwasanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Nah, orang-orang seperti ini berarti jatuh dia ke dalam pemahaman tajsim, bertentangan dengan Al-Qur'an. Betul. Tapi kenapa dia bisa jatuh kepada paham sesat tadi? Gara-gara termakan syubhat. Jadi tidak bisa kita katakan itu kafir. Apalagi contoh orang-orang yang termakan syubhat juga, sehingga dia anggap saja orang-orang kafir. Ya, bacanya Al-Qur'an wa may yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga dianggap kemudian orang-orang Indonesia ini kafir semua gitu. Kenapa orang Indonesia ini kafir semua? Karena tidak pakai hukum Allah. Padahal ini perlu juga kita luruskan. Padahal Indonesia ini sebenarnya sudah pakai hukum Allah tapi belum sempurna. Kalau nikah di Indonesia pakai hukum Injil atau pakai hukum Quran, Pak? Wajib saksi? Wajib saksi. Wajib ada wali? Wajib ada wali. Wajib mas kawin? Aduh, Pak, aturan-aturan Islam itu sudah tegak juga di Indonesia. Tapi harus kita akui memang belum sempurna. Jangan dikatakan kufur pula, jangan dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah pula. Kan nanti akan kita bandingkan pula di rumah kita masing-masing, apakah rumah bapak-bapak dan ibu-ibu berhukum dengan hukum Allah? Itu pertanyaan awak leh. Apakah bapak-bapak di sini semuanya selalu memukul anak yang tidak sholat? Ibu-ibu leh bertepuk anak yang tidak sholat. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah tuh. Berarti kalau tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir sedonya orang jadinya, Pak. Eko para lu aja masalah pukul memukul gua dulu anak rokok sekolah takut di gurunya. Itu kehati-hatian kita dalam menjatuhkan status kufur. Enggak gampang-gampang saja nih kafir, enggak. Tapi salah enggak Ustaz kalau ada orang yang berpaham seperti tadi, menafikan takdir atau menisbatkan sesuatu kepada keinginan manusia saja, iman kufur seolah-olah hidayah Allah itu tidak ada, atau sebaliknya, atau seperti Khawarij. Khawarij ini bagaimana? Khawarij ini mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Ini masalah iman dan amal Bapak-bapak Ibu-ibu, ini setidaknya ada 3 kelompok nanti. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada nanti Murji'ah, ada Mu'tazilah. Kalau menurut orang-orang Mu'tazilah ada nanti Khawarij satu lagi. Kalau menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah kafir. Kaidahnya seperti ini. Seseorang tidak akan mencuri ketika dia yakin Allah Maha melihat. Ini konsepnya Bapak Ibu ya. Kalau orang yakin bahwa Allah Maha mengawasi, kalau orang yakin bahwa Allah Maha melihat, apakah dia akan berani mencuri? Enggak. Berarti kalau misalkan dia tidak meyakini Allah Maha melihat dan Allah Maha mengawasi, berarti dia mukmin atau kafir?
Kafir, enak. Berarti orang maliang itu kafir atau muslim? Itu ujung-ujungnya kafir. Berarti gara-gara maliang kafir. Ada orang tidak sholat, dia ditanya lagi, sama seperti tadi alurnya. Kalau dia yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Mengawasi, beranikah dia meninggalkan sholat? Kita jawab tidak. Berarti ketika dia tidak sholat, hilang keimanannya bahwa Allah Maha Melihat. Yo, coba misalnya. Berarti tidak berimannya, berarti kafir. Ada orang berzina, ketika dia berzina berarti kan dia merasa Allah tidak mengawasi dia, berarti hilang iman dia ketika dia sedang berzina. Berarti pelaku zina itu muslim atau kafir? Kafir. Ini khawarij. Ini khawarij. Kenapa? Karena hakikatnya Bapak Ibu, pelaku dosa, mau dosa besar mau dosa kecil, itu bukan dia tidak meyakini Allah Maha Mengetahui, bukan dia tidak meyakini Allah Maha Melihat, dia yakin itu. Yakin itu. Tapi saat dia berdosa, syahwatnya mengalahkan keyakinannya. Keyakinannya ada, tapi kebetulan syahwatnya sedang tinggi. Syahwat maliang kah? Syahwat menggunjingkan orang kah? Syahwat berzina kah? Jadi statusnya bagaimana? Ahli maksiat, bukan kafir. Itu bagi kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kok nanti ada turunannya dalam masalah fikih kok Bapak Ibu ya. Turunan masalah meninggalkan sholat itu kafir atau tidak ya. Kalau bagi kita, jumhur, Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masih muslim, ya. Tapi dia melakukan dosa besar, badoso, iya orang badoso, meninggalkan sholat. Ya, ada lagi yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu berarti kafir, kufur. Kalau kafir berarti kekal masuk neraka. Beda dengan fasik. Nanti itu berkembang lagi bagaimana hukum mengganti sholat yang sudah lama ditinggalkan. Ya, sholat yang sudah lama ditinggalkan. Maka kalau kita pakai standar kufur tadi, berarti kok bahayo gue. Gampang saja kita katakan orang meninggalkan sholat langsung kafir Bapak Ibu. Ini contoh, suami istri, istrinya sholat, suaminya tidak sholat. Kalau kita ambil pandangan khawarij, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, berarti pernikahannya sah atau tidak? Tidak sah. Berarti kalau ada anak lahir dari pasangan yang suaminya tidak sholat dan istrinya sholat, anaknya anak apa namanya? Bahaya Pak, menuduh orang lain kafir. Kok kamari Pak ini? Ya. Tapi lasuh Ustaz kalau mambiak panapek kok, di mana tak lasuhnya? Iya kan kalau misalkan awak lama tidak sholat, kemudian awak taubat, umpama orang kafir masuk Islam, awak tidak perlu ganti sembahyang dan banyak itu aja. Ya tapi masalahnya anak-anak angku nan lai ya ketika angku nak sholat anak haram jadinya sadonya. Luas ya efek ketika kita menggampang-gampangkan takfir atau orang-orang ini kafir, orang-orang ini keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau misalkan kabar itu bisa sampai kepada hakim, kepada ulil amri, maka ya berlaku sidang. Kalau memang terbukti berarti ya sudah. Ya mambaddala dinahu faqtulhu. Dianggap pengkhianat dalam konsep negara Islam seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu, kalau kita menemukan orang melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan perkataan yang menjurus kepada kufur, sampaikan apa adanya. Maksud apa adanya apa? Saya dengar si fulan berkata seperti ini. Itu sampaikan. Jangan bilang si fulan kafir, tidak boleh. Klaimnya nanti. Yang kita sampaikan apa adanya dulu. Saya dengar si fulan mengatakan ini. Saya melihat si fulan melakukan ini. Itu saja yang boleh kita lakukan. Kalau mau mengklaim kamu kafir, fulan kafir, bagaimana? Tabayun dulu. Saya kemarin nengok kamu sujud ke arah kuburan. Saya kemarin nengok kamu sujud ke arah kuburan. Apa yang kamu lakukan kemarin? Tanya mana dulu. Kecil orang tuh, oh iya, kemarin saya memang merasakan hawa-hawa ini nak di kuburan tadi. Kemudian saya merasa lemah sehingga saya pun menundukkan diri saya di hadapan orang yang sedang berada di dalam kubur tadi. Ayo tuh sidik. Lekat tiangku itu. Pikirannya Pak, kemana kemarin kamu saya lihat sujud dekat kuburan, apa yang kamu lakukan? Oh indak, patang jarum pentul lambo jatuh jadi yang muci cari kau. Bisa jadi Pak.
Kita belum tabayun. Nampak kawan masuk ke rumah dukun, ini contoh lain. Nampak kawan kita masuk ke rumah dukun, boleh kita katakan ini langsung orang musyrik? Enggak, tunggu dulu. Tanya dulu, tabayun. Kita hanya boleh bilang si fulan mendatangi dukun, titik, sampai di situ. Boleh kita memberikan klaim langsung ini kafir atau ini keluar dari ajaran Nabi? Belum. Sebelum kita tabayun dulu. Saya kemarin nengok kamu masuk ke rumah dukun. Apa yang kamu lakukan? Oh iya, nyoba utang, kamu petang minta utang. Kan bisa jadi. Banyak kemungkinan orang datang ke rumah itu. Ini belum tabayun, belum kita minta informasi, belum kita cari kebenarannya, sudah mencap, sudah mengklaim. Nah, ini hati-hati betul kita. Masuk ke yang tadi. Sibabul muslimi fiskun. Melemparkan cacian, apalagi cacian kekufuran, cacian zina saja diberikan hukuman dalam Islam, apalagi cacian kekufuran kepada saudara kita sesama orang Islam, sesama umat Nabi Muhammad SAW adalah kefasikan. Ini bentuk-bentuk ini juga banyak Bapak Ibu ya, makanya setelah ini kita akan bahas ya. Ada tipis-tipis lah milal wa nihal. Sejarah munculnya kelompok-kelompok melenceng dalam ajaran Islam. Ya, kenapa muncul Syiah, kenapa muncul Khawarij, kenapa muncul Murji'ah, kenapa muncul Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ahli qadar istilahnya dulu disebut oleh para ulama. Mereka ini yang kemudian disebut dengan ahli bid'ah. Apa sebab munculnya, apa poin-poin pemikirannya? Karena ini bukan kelompok, tapi ini adalah pemikiran. Boleh jadi kita tidak terafiliasi kepada kelompok tertentu, tapi kita punya pemikiran-pemikiran melenceng dengan mempelajari poin-poin pemikiran melenceng yang pernah ada dulu di masa lalu, di masa perkembangan umat Islam. Harapannya kita bisa menghindari poin-poin pelencengan tadi. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu mengaji tentang kelompok-kelompok sesat dalam Islam tadi, hari ini, malam ini kita lakukan evaluasi dulu ya, ujian dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika awal mengaji, Pak, janji ada ujian ya Bu ya. Akhirnya ujian. Ada dicetak Ustaz kan? Sebagian dicetak, sedian lah. Baru tiba ujian. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita menegaskan bahwa al-hududu tudra'u bisyubuhat. Istilahnya syubhat itu ada, nyata, dan kalau ada orang terpapar syubhat sehingga dia menyatakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat, kita tidak bisa kita berikan label kafir langsung ya, mesti ada proses dulu, tabayun dulu, ditahqiq dulu apakah memang orang ini kafir atau dia boleh jadi melakukan perbuatan itu dalam kondisi bodoh atau tidak tahu. Nah, sebelum kita bahas kelompok-kelompok yang terpapar syubhat, kita berikan kunci jawaban dulu ya. Jawaban pendek-pendek saja Pak. Ya, awak ujian kau kan ndak untuk naik kelas ya, ndak untuk sertifikasi lo dia ambil. Nama nomor 1, nama itu bebas ya, sesuai nama masing-masing. Yang soal kedua, setiap agama mengajarkan kebaikan moral. Setiap agama juga punya ajaran yang bernilai dogma, tidak boleh dipertanyakan. Dalam Islam misalkan sholat subuh 2 rakaat, bakok 2, bakok nak ampe, jadi tanya. Ya, setiap agama punya ajaran seperti itu. Karena memang syariat atau peletak syariat menyampaikan seperti itu aturannya, ya sudah, kita menerima. Nah, gara-gara seperti ini sebagian orang akan mengatakan bahwa semua agama itu sama. Satu agama kok sama-sama mengajarkan kebaikan. Itu satu sisi itu. Ini orang-orang pluralis. Ada lagi orang-orang agnostik, ya, ateis. Artinya semua agama sama-sama tidak logis. Itu sama agama. Ini yang anti agama bilang semua agama tidak logis. Kalau yang ini bilang, yang pluralis mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, bagaimana kita menjawab? Ketika kita ditanya, tentu kita akan katakan Islam satu-satunya agama yang benar. Apa alasan logisnya? Simpel saja. Kepercayaan apapun yang akan kita nilai adalah Tuhannya siapa, gitu aja. Jangan nilai syariatnya, bukan hukumnya, bukan nilai akhlaknya. Karena kalau kita nilai semua agama itu dari nilai moralnya, semua agama mengajarkan moral yang baik.
Kalau kita nilai agama itu dari aturan hukumnya, ya, law, gitu ya, aturan hukumnya, maka boleh jadi ada aturan-aturan hukum yang memang tidak boleh dipertanyakan, kita lakukan karena aspek taat saja. Tapi yang akan kita nilai adalah konsep imannya itu benar atau salah. Makanya ada kalau jurusan keilmuan Islam itu namanya teologis. Yang dinilai itu apa? Teonya, Tuhannya, teisnya. Tuhannya asli atau Tuhannya palsu? Kalau Tuhannya asli berarti itu agama benar. Kalau Tuhannya palsu berarti itu agama salah. Kalau tidak bertuhan berarti lebih salah lagi gitu. Itu aja. Itu yang pertama tuh. Yang kita nilai konsep ketuhanannya. Yang kedua baru ditanya lagi, bagaimana cara kita membangun argumen bahwa apa yang disembah oleh penganut agama selain Islam adalah Tuhan-Tuhan palsu? Ya kita sampaikan, Tuhan asli itu mesti punya sifat superior yang tidak dimiliki oleh makhluk. Apa itu? Pencipta atau Tuhan itu mesti ada sebelum alam. Kemudian dia kekal, tetap, tidak berubah. Kemudian dia mesti berbeda dengan alam. Kemudian dia mesti tidak butuh pada alam. Kemudian dia mesti satu, tidak boleh berbilang. Kalau ada yang jawab nih Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas selesai nih gitu. Qul huwallahu ahad, wahdaniyah. Allahus samad, qiyamuhu binafsihi, ya. Lam yalid walam yulad, baqa qidam, walam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatuhu lil hawadits. Lah, itu 5 yang kita jadikan standar. Ini Tuhan asli atau Tuhan palsu. 5. Namanya sifat salbiyah. Itu sudah kita bahas, sifat salbiyah. Kalau ada yang dituhankan tapi tidak punya 5 sifat ini berarti itu Tuhan palsu. Dan Allah punya 5 sifat superioritas ini. Selanjutnya, di antara banyak sifat-sifat Allah ada 20 sifat wajib. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib dan apa pula yang dimaksud dengan sifat mustahil dan sifat jaiz? Sifat wajib itu maksudnya sifat yang tidak boleh tidak ada pada Allah. Itu maksudnya, tidak boleh tidak ada pada Allah. Ya. Sifat mustahil itu tidak boleh ada pada Allah. Tidak boleh tidak ada maksudnya apa? Ya, kalau misalkan kita katakan Allah itu ada, dalam bahasa Arabnya disebut wujud. Kenapa kita katakan Allah itu wujud? Karena Allah tidak mungkin tidak ada. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala qudrat, maha kuasa. Berarti kita katakan Allah tidak boleh lemah. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tuli. Ya, itu wajib, mustahil. Apa maksud sifat wajib? Ada atau tidak ada. Kalau sifat jaiz ya, sifat jaiz ada atau tidak ada enggak masalah. Allah tetap kuasa. Apakah Allah pengampun? Iya. Bolehkah Allah tidak mengampuni? Boleh juga. Muntaqim namanya Pak. Sifat Asmaul Husna ada namanya muntaqim. Apa arti muntaqim? Maha pembalas. Jadi kalau Allah mengampuni, silakan. Allah mau membalas, boleh juga. Apalagi contoh lain, halim. Apa arti halim? Penyantun. Tapi lawannya ada. Apa lawannya? Mutakabbir. Apa arti mutakabbir? Maha sombong. Boleh Allah sombong? Boleh. Boleh Allah penyantun? Nah, itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Allah penyantun atau Allah sombong, Allah tetap kuasa. Allah tetap sempurna, tidak masalah. Itu sifat jaiz. Sifat jaiz ini tidak terbatas. Allah mau mengampuni pendosa, silahkan. Allah tidak menerima amal seorang ahli ibadah, hak Allah juga. Itu namanya jaiz bagi Allah. Allah besok mau turunkan hujan, boleh enggak, Bu? Boleh. Tidak masalah. Jangan diuji-uji lo Allah. Orang mau diuji Allah. Ya Allah, kalau kau memang Tuhan, turunkan hujan kini juga. Itu kurang aja. Terserah Allah. Awak lo matur-atur Allah. Lanjut. Kenapa sifat adil tidak masuk ke dalam 20 sifat yang wajib? Ini pertanyaan banyak juga ditanyakan orang, Pak ya. Kamu belajar sifat 20. Iya, kenapa tidak ada sifat adil? Jawabannya apa? Karena Allah tidak harus adil. Boleh Allah masukkan pendosa ke dalam surga? Boleh enggak, Pak? Siapa yang di sini ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga ya? Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Dengan apa kita minta Allah masukkan kita ke surga? Dengan keadilan Allah atau dengan penyayang Allah? Penyayang. Kalau kita minta, ya Allah yang maha adil masukkan saya ke surga, tidak masuk-masuk gimana doh? Modal awak di dunia aku ibadah hampir puluh tahun ya masuk surga berapa lama? Itu adil enggak tuh Pak? Enggak adil. Berarti Allah memasukkan kita ke surga karena adil atau karena sayang? Karena sayang. Makanya adil ini enggak sifat wajib. Boleh Allah adil, boleh.
Boleh Allah sayang? Boleh juga. Jadi itu ya sifat adil. Allah itu adil, tapi adil ini tidak wajib. Itu maksudnya. Allah itu punya sifat adil, betul, tapi adil itu tidak wajib. Allah tidak harus adil. Allah boleh sayang. Bagaimana alur argumen kita sebagai seorang muslim jika ditanya apa alasan kita mempercayai kenabian Nabi Muhammad? Nah, ini agak panjang jawabannya sedikit dibandingkan yang lain. Tadi itu simpel-simpel bisa dijawab. Kenapa kita percaya pada Nabi? Pertama, karena kita percaya pada Allah dulu. Allah ada, kita ada. Sekarang kalau Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, bagaimana caranya? Allah kirim utusan. Kenapa kita percaya bahwasanya utusan ini memang menyampaikan sesuatu dari pencipta, dari Allah? Pertama, sosoknya kita lihat dulu. Sosoknya harus tidak punya cacat. Apa saja cacat yang tidak boleh? Tidak boleh pembohong, tidak boleh bodoh, tidak boleh menyembunyikan kabar, tidak boleh khianat. Berarti dia harus sidik, amanah, tabligh, fatanah, ditambah dengan harus ada cap, stempel, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh utusan Tuhan. Apa itu? Orang lain tidak bisa lakukan, tapi utusan Tuhan bisa lakukan. Apa namanya, Pak? Mukjizat. Mukjizat namanya. Orang lain tidak bisa, utusan Allah bisa. Mukjizat. Jadi itu sifat wajibnya ada, ditambah dengan mukjizat. Nah ini dia. Kenapa kita mempercayai kenabian Nabi SAW. Bagaimana sikap kita saat mendapati dalil yang secara zahir menunjukkan bahwa Allah mirip dengan makhluk, seperti lafaz kursi, tangan, wajah, ya, arash, seperti itu. Ataupun dalil-dalil yang menggambarkan bahwa Allah melakukan perbuatan makhluk seperti berpindah tempat, turun sepertiga akhir malam. Muka suiknya itu Allah turun sepertiga akhir malam. Atau Allah, siapa yang mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekat kepadanya berlari, kata Allah. Tua muka suiknya ayat-ayat seperti tadi. Bagaimana cara memahaminya? Ali Imran ayat 7. Kalau ada yang jawab Ali Imran ayat 7, apa itu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maksudnya serahkan maknanya kepada. Berarti kalau ditanya Bapak Ibu pertanyaan mereka, wallahu alam, selesai. Itu satu cara. Cara kedua apa? Serahkan pemaknaan ayat-ayat ini kepada siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi, kepada ulama tafsir. Dapat oleh kita Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Apa maksud Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Ayo kita buka buku tafsir. Baca lihat di buku tafsir ku. Dua itu caranya. Satu namanya tafwid, menyerahkan makna pada Allah. Dua namanya takwil atau tafsir. Tafsir. Atau mau dijawab dengan pendek, Ali Imran ayat 7, selesai. Ali Imran ayat 7. Lanjut. Nomor 8, di antara perkara yang dibawa oleh Nabi adalah kabar-kabar gaib yang tidak bisa dibuktikan secara materi, secara indrawi tidak bisa dibuktikan. Seperti adanya alam kubur dan adanya malaikat. Kenapa kita sebagai muslim mengimani hal tersebut? Ini jawaban paling pendek, karena Nabi yang bilang, titik. Selesai. Kalau orang lain menyampaikan kita boleh tolak, tapi kalau Nabi yang menyampaikan wajib diterima. Lanjut. Nomor 9, dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad pernah sakit, bahkan pernah pula kalah perang. Padahal Nabi merupakan utusan Allah dan beliau dibantu oleh Allah. Bagaimana menjawab hal ini? Karena walaupun Nabi utusan Allah, Nabi tetap manusia. Dan manusia itu ya punya sifat-sifat dasar, sifat-sifat asli, butuh makan, sakit. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah, bisa kaya, bisa miskin, dan itu tidak masalah. Nantak boleh bagi Nabi empeknya. Bodoh tidak boleh, penduto tidak boleh, yang 4 mustahil. Tapi kalau miskin boleh, kaya boleh, sakit boleh, sehat boleh, menang boleh, kalah boleh, tidak masalah. Ya, namanya juga manusia. Pijan buku tolong lo. Nabi manusia biasa atau manusia luar biasa? Luar biasa, yang luar biasa. Manusia biasa mana yang bisa membelah bulannya, Pak? Nabi Muhammad itu luar biasa. Lanjut. Yang terakhir, karamah dan sihir merupakan kejadian yang luar biasa melawan hukum alam. Secara zahir tampilan keduanya boleh jadi sama, sebagaimana mukjizat Nabi Musa juga tampak sama dengan sihir pengikut Firaun. Sama-sama tungkik berubah jadi ular atau tali berubah jadi ular. Baca cara membedakannya. Bagaimana cara membedakan karamah dan sihir? Cari orangnya. Itu pendek. Lihat orangnya. Kalau orangnya kafir atau fasik boleh jadi sihir, boleh jadi istidraj.
Tapi kalau orangnya soleh, taat hukum, boleh jadi karomah. Ya, nahkumu bizawahir, lagi-lagi yang kita sampaikan tadi. Kita lihat zahirnya dan kedepankan juga husnuzon. Kalau misalkan membuat kita ragu apakah ini sihir atau karomah, tinggalkan yang meragukan. Tidak dibuik-dibuik lu, pandang lu, berdebat lu gara-gara masalah-masalah seperti ini ya. Jadi itu kira-kira ya kunci jawaban dari ujian kita malam hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas kelompok-kelompok menyimpang dalam sejarah perkembangan umat Islam. Ya tujuannya tentu agar kita bisa hindari pemahaman-pemahaman menyimpangnya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.